Hai guys, welcome back to my channel. Sebelum melanjutkan video, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like and share video ini agar terus berkembang. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelumnya kita belajar tentang ini ya, berbagai macam rumah adat. Nah, di sini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang akan kita bahas kali ini yaitu permainan engklek. Kalian pernah dengar kan permainan engklek? Nah, kalau di Samarinda permainan engklek ini sebutannya dengan asinan. Nah, jumlah pemain bisa 2-5 orang. Nah, peralatannya itu ada gacu atau pecahan genting atau keramik atau batu. Nah, lalu selanjutnya kapur atau sapu lidi ya, atau kayu untuk menggarisi batas. Biasanya kita bermain di tanah atau bisa juga di semen menggunakan kapur. Cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacu sebelum bermain. Lalu lemparlah gacu ke salah satu petak. Nah, petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Nah, lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Lalu, pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Nah, petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Nah, permainan yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, itulah cara permainan engklek. Nah, selanjutnya permainan engklek ini merupakan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Nah, keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Nah, beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu dikuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Nah, jawabannya yaitu keterampilan berjalan dan melompat. Nah, selanjutnya, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Ya, saya dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik. Selanjutnya, selain permainan engklek, ada juga yang namanya permainan turun-menurun dari budaya Pahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Kita akan coba membaca isi cerita Pahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Nah, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat dari desa itu. Itulah isi cerita dari Pahombo Batu. Nah, lalu selanjutnya adik-adik kita akan coba menjawab dan menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Gagasan pokok dari paragraf 1 yaitu tradisi Pahombo Batu berasal dari suku Nias. Lalu gagasan pendukungnya apa? Yang pertama, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Gagasan selanjutnya,
Lompat batu atau yang dikenal dengan pahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke paragraf 2. Lalu selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf 2 yaitu tradisi melompati batu dilakukan kaum laki-laki, khususnya pemuda. Dan gagasan pendukungnya yaitu mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Lalu gagasan pendukung selanjutnya, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Lalu di paragraf 3 kalian bisa menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tugas hari ini. Pada gambar di slide ini ada anak-anak yang sedang memukul gendang. Nah, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Nah, saat dipukul, kulit gendang ini akan bergetar. Nah, getarannya ini akan menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit gendang. Nah, bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, pemantulan bunyi ini seperti contohnya yaitu sebuah kelereng yang kita lempar dengan keras ke kaca atau kaleng. Nah, itu akan menghasilkan bunyi yang dipantulkan. Lalu selanjutnya ada penyerapan bunyi. Nah, bunyi yang dapat diserap itu seperti benda-benda yang pada permukaan lunak seperti karpet, goni, kertas, kain atau busa. Hingga bunyi yang dihasilkan sangat pelan. Lalu selanjutnya macam-macam bunyi pantul. Nah, di sini ada gaung atau kerdam. Nah, gaung ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul ini mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Lalu selanjutnya ada gema. Jadi gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi kebalikan dari gaung ya. Kalau gema ini dia jaraknya jauh. Lalu bunyi pantul itu akan memantulkan setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul ini terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, biasanya terjadi pada di gua-gua, lembah, atau bukit-bukit yang jaraknya jauh. Sehingga nanti akan menghasilkan bunyi yang menggema. Sekian video kali ini, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.